Shalom, sahabat pencinta sabda Allah yang terkasih. Salam jumpa dengan saya, Pastor Gusti Faran. Kini kita masuki Minggu Advent yang ketiga. Renungan kita kali ini akan diambil dari Injil Yohanes, bab 1, ayat 6-8, dilanjutkan dengan ayat 19-28. Sebelum saya mendalami permenungan kita dalam Injil Yohanes ini, terlebih dahulu kita lihat sedikit latar belakang keadaan bangsa Israel pada masa Yohanes Pembaptis. Pada masa itu bangsa Israel sedang menantikan harapan akan kedatangan Sang Penyelamat atau Mesias. Selain itu juga mereka sedang menantikan kedatangan Elia kembali sebagai pertanda dekatnya akhir zaman. Hal itu juga akan ditandai dengan penantian mereka tentang kedatangan para nabi yang mewartakan tentang saat akhir zaman itu. Namun demikian, Injil pada hari ini kita tidak akan membahas tentang bagaimana harapan mereka sehubungan dengan Elia, namun kita akan mengedepankan bagaimana Yohanes Pembaptis sendiri. Dalam Injil hari ini, saya akan membagikannya dalam dua bagian. Dalam bagian pertama, di situ akan bercerita tentang Yohanes Pembaptis, bahwa ia menyatakan dirinya sebagai orang yang diutus oleh Allah untuk mewartakan terang. Dan pada bagian kedua, kita akan masuki kesaksian Yohanes Pembaptis sendiri, baik kesaksiannya tentang dirinya sendiri, maupun kesaksiannya tentang pewartaan akan terang itu sendiri. Pada bagian pertama Injil ini berkisah tentang Yohanes, bahwa ia diutus oleh Allah untuk menyampaikan atau memberikan kesaksian tentang terang. Lewat kesaksiannya diharapkan bahwa semakin banyak orang terbuka hati untuk memberi dirinya, menyambut Allah, dan menunjukkan sikap pertobatan mereka serta kesetiaan mereka kepada Allah. Dalam bagian kedua, kita berisi tentang kesaksian Yohanes. Yohanes menanggapi pertanyaan dari para imam dan kaum Levi tentang siapakah dia? Apakah dia Mesias? Apakah dia Elia yang dinantikan? Atau apakah dia seorang nabi yang sedang mereka nantikan? Semuanya itu disangkal oleh Yohanes. Yohanes mengatakan bahwa dia bukanlah Mesias yang dinanti-nantikan, bukan juga Elia yang mereka tunggu-tunggu, bukan juga salah seorang dari para nabi yang mereka nantikan. Tapi dia adalah utusan Allah sendiri yang beri kesaksian, sebagaimana yang diserukan juga oleh Nabi Yesaya sebelumnya, bahwa ia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun untuk menyampaikan kabar, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Maka sehubungan dengan ini juga, ia menanggapi juga pertanyaan, jika dia bukan Mesias yang dinantikan, bukan Nabi, bukan Elia yang tunggu, lalu mengapa dia menyampaikan atau melakukan pembaptisan? Yohanes menanggapi bahwa tindakan itu dilakukan sebagai ungkapan akan suatu harapan tentang keselamatan, di mana terang itu telah hadir di antara mereka, hanya membuka diri untuk melihatnya dan merasakannya serta menerimanya dalam kehidupan yang sedang berlangsung pada saat itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat Injil ini, terutama cerita tentang Yohanes Pembaptis dalam Injil ini, inspirasi yang bisa kita ambil adalah, pertama, kita sekalian adalah orang-orang Kristiani yang telah menerima baptisan. Atas dasar baptisan itu, kita semua dipanggil untuk bersaksi tentang Kristus, bersaksi tentang terang dalam kehidupan keseharian kita. Agar kesaksian kita itu sungguh-sungguh menyatakan rahmat bagi diri dan semua orang, maka kesaksian itu harus dilakukan dengan kerendahan hati dan kejujuran yang tinggi, sebagaimana yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam situasi itu Yohanes Pembaptis mewartakan, bukan untuk kemegahan bagi dirinya, tapi sungguh-sungguh untuk menyampaikan kasih kemuliaan Allah dan menghantar sebanyak orang untuk membuka diri menyambut kedatangan Allah, agar mereka juga memperoleh kasih karunia serta keselamatan dalam Allah.
Demikianlah hendaknya kita orang-orang beriman dalam kehidupan kita, hendaknya kita senantiasa menunjukkan keterbukaan hati kita agar kita senantiasa dituntun oleh Roh Allah untuk tidak hanya mendengarkan sabdanya, tapi agar kita senantiasa diteguhkan, dikuatkan untuk dengan setia melakukannya dalam hidup. Dan dengan segala kerendahan hati dan kejujuran kita mampu bersaksi secara benar dalam kehidupan kita tentang Allah, tentang Sang Terang. Sehingga dengan demikian, semakin banyak orang dituntun pada terang untuk melakukan kebenaran-kebenaran dalam hidup, yang semua hal itu akan memberikan suatu jaminan, kegembiraan, kebahagiaan, dan keselamatan, baik untuk dirinya maupun orang-orang yang mereka layani. Sehingga dengan demikian, sebagaimana Yohanes Pembaptis juga, kita sungguh-sungguh memberikan kesaksian tentang terang itu dan menghadirkan terang itu bagi semua orang, sehingga semua orang yang mendengarkan kesaksian kita sungguh-sungguh mengalami terang itu sendiri dan mengalami kegembiraan, kebahagiaan, dan keselamatan dalam hidup. Amin. Tuhan memberkati kita. Para sahabat yang terkasih, terima kasih sudah setia mengikuti renungan pada hari ini. Mari untuk selanjutnya senantiasa ikuti renungan-renungan yang dibawakan oleh para pastor melalui channel Komso Santo Yosef Pandan ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tuhan memberkati. Sebagai pertanda terganggu. Terganggu saya kanan. Bang. Terganggu. 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 Lurus. Hey! Terganggu saya kanan. Hey! Terganggu. Tuhan memberkati.